Salam saudara, jumpa lagi bersama saya Bill dalam program Pendalaman Alkitab. Pekan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai topik baptisan. Siapkan hati saudara, karena kita akan mendengarkan kebenaran, dan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah kemudian, Yohanes Pembaptis juga menyebutkan, Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ada dua baptisan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, yaitu baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Kalau baptisan Roh Kudus itu jelas, ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, menghidupkan roh kita kembali. Sama seperti pernikahan tadi ya. Kalau pernikahan itu menyatukan dua manusia, dua daging menjadi satu. Makanya dikatakan oleh Alkitab, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah demikian juga ketika kita dibaptis, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Kita menjadi rumah kediaman Tuhan. Bahkan lebih intim daripada suami istri loh ya. Karena kita menjadi satu dengan Roh Allah. Luar biasa bukan? Jadi Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Sama seperti Tuhan menyertai Daud. Hari ini Tuhan menyertai saudara. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Dan di situ saudara boleh mengalami yang namanya kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu ada dalam hidup kita sebenarnya. Karena kuasa yang bekerja bersama Yesus juga bekerja bersama saudara oleh karena pertolongan Roh Kudus. Ketika saudara berbuat dosa, saudara bisa ngerasa nyesal nggak? Atau ketika saudara berkelahi atau bertengkar sama seseorang, lalu muncul rasa bersalah di dalam hatimu, saya katakan itulah Roh Kudus yang mengingatkan saudara akan dosa. Dia adalah pribadi yang menginsafkan saudara akan dosa, akan pelanggaran. Sehingga saudara berbalik kepada Tuhan. Kalau bukan karena Roh Kudus, saudara, kita ini ngalor ngidul hidupnya, tidak jelas. Tapi karena Roh Kudus menuntun kita, Dia akan membawa kita step by step di dalam kehidupan ini. Dia akan menyertai pertumbuhan kita dengan benar. Dan saya bersyukur sampai hari ini Roh Kudus menuntun hidup saya, sehingga Dia selalu mengajarkan saya kebenaran. Saya menyadari loh ya, mungkin ada banyak pengajaran yang saya sampaikan tuh ada yang salah, ada yang keliru. Mungkin konsep-konsep yang saya terima pun ada yang keliru. Tetapi Roh Kudus meluruskan dalam hidup saya. Dia mulai membuang semua pengajaran-pengajaran yang salah dalam hidup saya. Dan dia mulai memasukkan kebenaran-kebenaran yang pokok, yang hakiki, yang utama dalam hidup saya. Nah jadi sekarang baptisan api itu apa? Baptisan api itu adalah penderitaan. Jadi kalau kita dibaptis dengan baptisan air, itu adalah lambang atau simbol bagaimana tubuh kita tuh dibersihkan dengan air. Seperti itu juga Tuhan membasuh kita dengan darahnya, sehingga kita suci kudus sepenuhnya jadi milik kepunyaan Dia. Penderitaan ini Tuhan pakai untuk membersihkan apa? Di dalam diri kita. Pikiran kita yang jahat, hati kita yang penuh dengan hawa nafsu, kebencian, dendam, dan segala macam keinginan-keinginan yang penuh dengan kedagingan, itu dibersihkan oleh penderitaan, oleh baptisan api. Sama seperti yang kemarin saya katakan ya, Tuhan bisa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, tetapi Tuhan perlu padang gurun untuk mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Jadi Tuhan memakai baptisan api atau penderitaan ini untuk membersihkan batin kita, memproses kita dari hari ke hari, membuat kita tuh semakin murni, karena api itu dipakai untuk memurnikan emas. Emas itu semakin murni dan kotoran-kotorannya mulai naik ke atas, sehingga itu bisa dibersihkan oleh Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, kita akan keluar aslinya, kita akan keluar busuknya. Di situ Tuhan akan mengeluarkan kotoran-kotoran dan memurnikan hidup kita. Itulah guna dari penderitaan atau proses yang kita alami dalam kehidupan ini. Maka bersyukurlah kepada Tuhan yang sudah membaptis kita dengan kuasa Roh Kudus dan dengan api. Nah sekarang kita akan membaca kisah bagaimana Kristus Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ayatnya ada di dalam Matius pasalnya yang ketiga, ayat 14-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi saudara, kita harus melihat
bagaimana Yesus pun memberi dirinya dibaptis. Padahal kan tadi kita sudah belajar, baptisan itu adalah tanda pertobatan. Sementara Yesus Kristus ini bertobat untuk apa? Jadi sekali lagi saudara harus perhatikan, Yesus ini memiliki dua natur ya. Dia punya natur Allah sejati dan dia punya natur manusia sejati. Jadi Yesus itu adalah benar-benar 100% Allah dan benar-benar 100% manusia. Ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi bukan manusia yang dituhankan oleh umat Kristen. Bagaimana mungkin? Memang mungkin. Karena memang dia mau, bukan masalah bagaimana mungkinnya, tetapi mengapa Tuhan saya mau melakukan itu? Karena besar kasih setianya bagi kita. Karena inilah satu-satunya jalan untuk manusia boleh diselamatkan dari maut, dari dosa. Dia harus menjadi manusia 100%. Itu yang disebut kenosis. Tuhan yang tidak terbatas menjadi terbatas. Karena dia memang manusia 100%. Dia nggak cuma pakai tubuh manusia ya. Dia memang betul-betul manusia. Dia merasakan stresnya jadi manusia. Dia merasakan ketertekanan jiwa batinnya, mentalnya jadi manusia itu. Saudara bisa lihat bagaimana dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa dengan rasa takut. Karena dia memang manusia. Dia sepenuhnya menggambarkan pribadi manusia. Dia juga bisa merasa lapar ketika berpuasa. Dia juga merasa kesakitan ketika dicambuk. Dia memang betul-betul manusia. Tetapi kita juga harus tahu, dia juga Tuhan. Makanya kematian tidak bisa menyentuh dia. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia adalah Allah. Cuma Allah yang bisa mengalahkan maut. Jadi saudara lihat di sini, Yesus punya dua natur, yaitu natur Allah 100%, manusia 100%. Tetapi yang perlu kita lihat di sini, bahwa Yesus lahir ke dunia ini melalui Theotokos, darah Maria, perawan Maria. Jadi dia bukan lahir dari nafsu seorang laki-laki, tapi dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi tidak membawa kutuk keturunan dari Adam. Jadi bisa dikatakan Yesus itu tidak membawa dosa dalam dirinya. Jadi kalau dia tidak berdosa, ngapain dia dibaptis? Karena baptisan itu adalah tanda pertobatan. Tetapi ada satu kata-kata yang jelas di sini. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi kalau saudara kembali ke awal pembahasan kita tadi, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, maka saya katakan itu adalah kehendak Allah untuk saudara dibaptis. Kalau Yesus yang tidak berdosa saja mau dibaptis dan harus dibaptis, karena itu kehendak Tuhan bagi dia. Demikian juga kita yang notabene orang yang berdosa, kita ini memang wajib dibaptis supaya kita diselamatkan. Saudaraku, kita udah di penghujung acara dan saya percaya saudara semua pasti diberkati lewat sharing firman kita di kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa lagi di next episode dari program Pendalaman Alkitab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Juga nyalakan notifikasi saudara agar saudara mendapatkan info terbaru dari konten channel Simply Truth ID. Sampai ketemu di next episode dari program Pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara dan Shalom. Wow.